hari Minggu. Hari ini kita akan mulai lagi beribadah sekolah Minggu. Semua duduk yang rapi, kita akan sekolah Minggu. Mari anak-anak, kita angkat pujian rasa syukur kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas minggu pagi ini, di mana kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dan berikanlah kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ada satu pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan bagi orang yang sakit ini, yaitu pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan tersebut nampaknya seperti sebuah basa-basi. Namun demikian mengingat bahwa orang tersebut sudah sangat menderita dan penderitaan sakit yang ia alami sudah sangat lama. Pertanyaan tersebut memiliki makna untuk mempertanyakan apakah orang tersebut masih mempunyai keinginan atau mempunyai harapan untuk sembuh. Nah, lamanya sakit yang ia derita sangat mungkin dapat membuatnya putus asa dan tidak ada lagi keinginan untuk sembuh. Nah, anak-anak, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita sering kali mengalami keputusasaan ketika kita berada dalam kesulitan. Misalnya, kita putus asa karena orang tua kita sering marah-marah. Kita putus asa karena pelajaran kita tidak mendapatkan nilai yang baik. Atau apapun kita mengalami keputusasaan. Nah, dalam keputusasaan itu seringkali kita mampu untuk berbuat dosa. Kita tidak lagi memikirkan akan kasih sayang Tuhan. Kita terus melakukan keberdosaan. Kalau kita melihat nilai kita jelek, maka supaya kita dapat nilai yang baik, kita menyontek. Supaya kita tidak dimarahi sama orang tua kita berbohong. Nah, penyakit ini seringkali akhirnya terus-menerus kita lakukan. Dan akhirnya membuat kita semakin hidup jauh dari keinginan Tuhan. Kita hidup dalam keberdosaan. Nah, anak-anak, untuk itu di tengah-tengah kita supaya tidak lagi terjerumus ke dalam dosa, kita harusnya selalu dekat dengan Tuhan. Kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Nah, untuk dapat menerima pertolongan Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat menuntun kita untuk kita keluar dari setiap persoalan kita. Supaya nilai kita baik, kita harus belajar. Supaya kita tidak dimarahi oleh orang tua, kita harus dengar-dengaran. Nah, dari semuanya itu kita dapat melihat bahwa Tuhan akan menolong kita untuk terus menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan penuh semangat. Seperti donat
Jadi anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tetapi kami kembali menyerahkan kehidupan anak-anak kami kepadamu. Kiranya kehidupan anak-anak kami dalam penyertaan Tuhan, di saat mereka dimanapun berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kembali juga kami menyerahkan kehidupan kami sebagai orang tua kepada Tuhan, supaya kami membimbing, merawat anak-anak kami dengan penuh kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.